Langsung ke Bang Syahganda. Bang Syahganda, tadi ada pihak juga yang menyatakan ada poin-poin yang dianggap terlalu hiperbolis yang dideklarasikan oleh kami ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama terima kasih teman-teman dan pemirsa ya. Saya ini kan tahun 85 udah diberikan minum kopi malam hari oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dengan sarung dan kaos menceritakan tentang kekejaman Pak Harto. Oleh Pak Natsir, saya dikasih buku Kapita Selekta, diminta saya agar menjadi kader mereka untuk berjuang. Saya sering datang ke Borobudur nomor 2 tempat Ali Sadikin, di mana teman-teman petisi 50 berkumpul ya. Saya ikut menguburkan Christine Keitimo yang terakhir mengurusin petisi 50. Saya datang ke rumah HM Sanusi di Kemang 33 yang juga petisi 50. Jadi saya itu ya fatwa juga, Bapak Aing fatwa dan lain-lain. Jadi saya itu terkoneksi dengan mereka. Jadi ketika TV One meminta saya berpikir tentang komparasi, sebenarnya memang saya mengalami dua kejadian di mana saya di masa lalu berpersepsi bahwa otoritarian itu hanya mungkin terjadi dalam sebuah rejim fasis model Pak Harto itu. Tapi ternyata di masa Jokowi ya saya mengalami hal yang sama. Pada saat 2016 ketika saya bersama Rahmawati Soekarno Putri mengumpulkan 100 tokoh di Universitas Bung Karno, pada saat mendekati 212 saya langsung dipanggil polisi, yang lain ditangkap. Ya, untung ada beberapa teman saya di dalam lingkungan kekuasaan, terutama teman-teman saya di ITB yang jadi menteri saat ini, mereka menyelamatkan saya ya. Itu tapi saya datang ke Pak Tito Karnavian ya, ke rumahnya waktu itu. Mr. Tito, you are professor, you are doctor ya from Raja Ratman University, percaya nggak kamu demokrasi? Saya bilang. Pak Tito langsung terkejut, saya gituin, saya percaya demokrasi. Dia bilang, ya. Kenapa kamu mau tangkap saya? Saya nggak mau ditangkap oleh kopral, saya mau ditangkap sama kamu. Kenapa kamu mau tangkap saya? Pak Tito bilang, karena kalian mau menggulingkan Jokowi. Saya bilang, pakai apa menggulingkan Jokowi? Bagaimana pikiran-pikiran itu dikebiri ya sehingga bangsa ini tidak bisa berkembang. Akhirnya Pak Tito menyerah, debat sama saya, langsung minta dibebaskan teman-teman. Hatta Taliwang, Sri Bintang Pamungkas dan lain-lain. Itu kasus 2016. 2017 ya, teman-teman di Australia, khususnya Melbourne University bagian Indonesianis, sudah mengamati dengan tema-tema itu, Indonesia ini hard demokrasi. Ya, kemudian makin kemari mereka makin menganggap Jokowi dan rejimnya itu makin anti demokrasi. Ini teman-teman di Australia ya, orang-orang asing di Australia yang mengamati. Kalau dulu kan Indonesianis itu kebanyakan di Amerika dan di Eropa, sekarang kebanyakan di Australia. Nah, saya sendiri merasakan teman-teman saya, Sri Bintang Pamungkas ketika saya besuk di penjara dulu ya, kemudian Hatta Taliwang dan Rijal Kobar dulu dan lain-lain, itu bayangkan aja mereka digabung dengan penjahat narkoba. Ya, saya tuh nggak habis pikir. Waktu saya di penjara di zaman Orde Baru, ya, di zaman saya mahasiswa saya 2 kali di penjara, satu di Laksus, ya, Laksus namanya, Laksus kemudian berubah Bakostra Nasda. Baik. Di Sumatera 37 Bandung, itu kita dikasih meja biliar. Ya, kita masih dihormati sebagai mahasiswa itu pemikir dan tokoh politik. Kalau sekarang itu sudah nggak ada. Jadi itu jangan orang menganggap seperti Profesor Kiki tadi ya, bahwa situasinya ini bukan soal sosok Soeharto, tapi situasinya sekarang bertransformasi ya, rejim oligarki yang ada sekarang ini tidak menyisakan sedikit pun ruang demokrasi buat rakyat. Jadi yang namanya civil society Bang Syahganda kami tangkap. Saya ingin ke Mas Kiki, sejauh ini demokrasi kita seperti apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Syahganda, half demokrasi. Ini periode itu ya, lebih duluan dari Syahganda. Bagaimana di ruang kuliah pun dosen itu tidak berani bersikap kritis.
Saya 2 kali nggak boleh ujian sarjana. Ya, dan segala macam. Kita ngomong begini, ini besok pagi ada di Kodim semua. Saganda tahu itu gitu. Sekarang memaki-maki pun nggak apa-apa. Ini Saganda ngomong keras seperti ini sekarang nggak apa-apa. Tetapi kritik itu kritik terhadap imparsial, kritik yang parsial terhadap manajemen pemerintahan yang sekarang ini. Jadi bedakan dengan pada tahun 80 ketika ada petisi 50, kritiknya adalah substansial terhadap pelanggaran konstitusi. Sekarang ini kritiknya adalah manajemen pemerintahan. Kalau saya mengibaratkan dulu zaman Pak SBY itu kupingnya tipis, rejim itu kuping tipis, ada komentar sedikit direspons. Zaman Pak Harto tidak punya kuping, tidak pernah didengerin. Nah, kalau sekarang ini kupingnya tebal. Jadi kalau ada kritik-kritik seperti petisi apa namanya, ya kami sekarang ini, ya itu untuk menipiskan kuping itu supaya mendengar. Saya ganti, kalau manajemen pemerintahan jangan dianggap seluruh rezim. Kita tahu misalnya menteri-menteri itu nggak semua perform. Kita udah mendengar berkali-kali akan ada reshuffle, tidak dilakukan. Menteri Perhubungan yang sudah jelas-jelas membuka transportasi dan dampaknya ribuan orang mati, itu nggak diapa-apain. Dia tidak perform, sudah kritik publik sudah banyak, didiamkan oleh rezim Jokowi ini. Jadi kalau bagi saya kupingnya tebel sekarang ini, baik. tapi kupingnya tidak tipis seperti zaman SBY. Tidak seseram rezim Dan masih punya kala itu kuping ya, Pak Hermawan dibandingkan ya. zaman Soeharto gitu. Pak Anhar Ya. perlu ditanggapi sesaat lagi Pak Anhar. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang.